Kan ya kerugian bagi orang yang pelit. Jadi pilihannya mau jadi orang yang merugi atau menjadi orang yang beruntung karena mengeluarkan. Kalau kita mengeluarkan uang nggak akan rugi kok. Jadi malah kita jadi beruntung gitu ya. Bisa berbagi kepada sesama. Kita lanjutkan lagi nih. Aku mau curhat. Ustadz Hilman. Iya gimana Nih, nih? aku kan kalau misalnya anak aku minta uang, suka aku kasih nih, uang jajan aku kasih gitu. Pas aku kasih, tiba-tiba uang jajannya habis, dia minta lagi. Aku baru tuh perhitungan tuh, aduh aku hitung-hitungan ya kan. Terus aku pulang kerja nih, syuting capek, nyampe rumah istri minta bantuin gitu kan. Aku hitung-hitungan lagi, kan udah pulang kerja, capek, masa masih minta bantuin gitu kan. Aku perhitungan lagi tuh. Nah kalau perhitungan dalam hal kayak gitu tuh boleh gak sih Ustadz Hilman? Iya baik, saya jawab ya. Iya, mohon penjelasannya Ustadz. Saya Maulana Ustaz saya mohon izin. Baik, jemaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Di dalam manajemen keuangan itu setidaknya ada beberapa konsep yang perlu kita hadirkan. Pertama, betul tadi kata Ustadz Syam, ketika bicara harta, maka ada 2 poin yang paling penting kita perhatikan. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kamu mendapatkan harta itu dan dibelanjakan kemana harta itu. Maka poin pertama, ketika kita mendapatkan harta, pastikan harta kita halal, pastikan harta kita thayyib. Ingat ya, dalam mencari rezeki, dalam mencari harta, jangan fokus dengan banyaknya. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah cukup dibuatnya. Tapi fokuslah dengan keberkahannya. Karena itulah yang akan mengantarkan ketenangan dalam kehidupan kita. Ini poin pertama. Ya, baru nanti masuk pada pengeluaran. Nah, ketika bicara pengeluaran, maka ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Satu, konsep adil. Apa itu adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika ada seorang suami, seorang ayah misalnya, dia punya anak 3. Tentu masing-masing anak beda. Beda kebutuhannya, beda apa yang menjadi keinginannya. Maka pastikan ada porsi adilnya. Adil itu bukan berarti sama. Tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak yang pertama mungkin kebutuhannya lebih besar dibanding anak yang kedua dan yang ketiga. Maka wajar jika anak yang pertama yang kebutuhannya lebih besar tadi diberikan lebih besar. Yang kedua, konsep prioritas. Ada yang penting mendesak, ada yang tidak penting tidak mendesak. Mana yang perlu kita dahulukan? Yang penting yang mendesak. Nah ini yang perlu kita perhatikan betul-betul. Makanya nanti kalau ada seorang anak misalnya minta sesuatu kepada kita, lihat dulu prioritasnya. Penting, mendesak gitu. Begitupun juga seorang istri. Ketika seorang istri minta kepada suaminya, ayah, aku pengen beli ini. Lihat dulu, penting tidak, mendesak atau tidak. Ini akan jadi pertimbangan yang matang untuk kita. Baru nanti masuk yang ketiga, ini konsep rumah tangganya. Apa itu? Rumah tangga yang baik itu bukan saing, tapi saling. Bukan saing tapi saling, Masya Allah. Bukan paling, tapi saling. Bukan paling tapi saling. Maksudnya gimana? Kalau bicara saing kan bicara nanti kita bandingin sama orang. Tuh tetangga mah baik, tuh tetangga mah shh. Ingat ya, rumah tangga yang baik itu adalah bicara tentang saling. Saling apa? Saling menerima. Duhai para istri, jika ada seorang suamimu yang mungkin belum memberi sesuatu yang terbaik kepadamu, lihat dulu alasannya. Mungkin dia punya perhitungan, mungkin dia punya prioritas, mungkin dia punya alasan. Jangan langsung ngejudge, Ustadz suami aku mah pelit. Jangan. Kenapa? Belajarlah jadi seorang istri yang pandai menerima apa yang suami kita berikan. Dan ini juga pelajaran. Jadi seorang suami, perhatikanlah istri kita. Kadang-kadang begini Mas Soni. Ya. Uang itu bukan segalanya ya. Ya. Tapi segalanya butuh uang katanya. Iya benar. Tapi maksud saya begini, kadang-kadang perhatian kita, komunikasi kita, cara bicara kita, bagi seorang istri itu sangat dibutuhkan. Oh. Makanya kalau kita nggak mampu, misalnya kemampuan kita terbatas, ya sampaikan saja. Ingat ya, segala sesuatu akan bisa diselesaikan jika kita mau komunikasi, mau ngobrol, insya Allah
akan ketemu jalan keluarnya. Masya Allah, dan jalan keluarnya itu akhirnya bukan karena bersaing, tapi saling memberikan yang terbaik, Masya Allah. Dan ingat rumusnya, tadi Ustadz Hilman bilang apa? Penting atau tidak penting, atau mendesak. Penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Hilman untuk penjelasannya.